Oke, selamat datang. Hari ini kita bakal ngebangun sesuatu yang penting banget, yaitu sebuah peta jalan yang jitu biar semua ambisi besar kamu bisa jadi kenyataan. Coba deh inget-inget, pernah nggak sih bikin target gede-gedean, baru beberapa minggu udah loyo aja? Kayak resolusi tahun baru gitu ya, semangatnya cuma di awal doang. Pasti pernah ngerasain kan? Nah, ini dia kabar baiknya. Kamu nggak sendirian kok. Dan ini bukan berarti motivasi kamu yang salah loh. Seringnya yang kurang itu cuma strateginya aja. Dan ya, itu yang mau kita perbaiki bareng-bareng hari ini. Jadi lupain aja deh kegagalan yang udah-udah. Anggap aja ini panduan kilat buat kamu. Cuma dalam 5 menit, kita bakal susun sebuah kerangka kerja yang jelas banget yang bisa ngubah cita-cita jadi aksi nyata. Oke, kita masuk bagian pertama, gimana caranya merancang tujuan yang sempurna. Anggap aja ini tuh fondasi. Kayak bangun rumah ya kan, kalau fondasinya aja nggak kuat, ya udah pasti bangunannya gampang goyah, gampang runtuh. Poin utamanya di sini cuma satu, kejelasan. Ini harga mati. Kalau tujuan kamu aja masih kabur, kayak cetak biru yang buram gitu, ya gimana mau mulai ngebangunnya coba? Nah, biar tujuan kita jadi jelas, kita bakal pakai satu alat bantu yang super powerful, namanya kerangka SMART. Ini bukan cuma singkatan biasa loh, ini tuh semacam checklist biar tujuan yang kita buat emang dirancang untuk berhasil. Yuk kita bedah satu persatu. Lihat deh, setiap poin di sini tuh maksa kita mikir lebih dalam. Jadi nggak cuma soal apa yang mau dicapai, tapi juga gimana caranya, kenapa ini penting, dan kapan targetnya. Inilah yang mengubah angan-angan jadi sebuah rencana yang benar-benar nyata. Nah, ini contohnya biar kebayang. Menjadi bugar itu kan, ya cuma harapan, ngambang banget. Beda jauh sama lari 3 kali seminggu, masing-masing 30 menit, dan turunin berat badan 5 kilo dalam 3 bulan. Nah, yang kedua ini baru namanya misi. Spesifik, bisa diukur, ada waktunya. Jelas banget kan bedanya? Oke, fondasi udah kuat. Sekarang kita masuk ke bagian kedua, membangun rencana aksi. Nah, ini adalah cetak birunya. Rencana langkah demi langkah yang bakal jadi pemandu kamu dari titik A ke titik Z. Kenapa ya banyak tujuan besar itu gagal? Soalnya rasanya tuh kayak disuruh mendaki gunung yang tinggi banget. Bikin overwhelm duluan. Makanya kuncinya adalah pecah gunung raksasa itu jadi bukit-bukit kecil yang bisa kita daki satu persatu. Contohnya nih, nulis buku. Wah, dengernya aja udah berat ya. Tapi gimana kalau targetnya diubah jadi nulis 500 kata hari ini? Nah, ini kan lebih masuk akal, lebih gampang dikerjain. Setiap langkah kecil ini tuh yang nantinya bakal ngebangun momentum. Terus, ada satu trik simple tapi efeknya luar biasa. Tulis tujuan kamu. Serius, ini bukan cuma biar inget doang, ada efek psikologisnya. Waktu kamu nulis sesuatu, itu berubah dari sekedar ide di kepala jadi sebuah komitmen nyata. Banyak penelitian yang udah buktiin ini loh. Dan nulisnya juga ada seninya. Coba deh, selalu mulai dengan kalimat "saya akan". Ini jauh lebih powerful daripada "saya harap" atau "saya ingin". Terus pakai bahasa yang positif, dan yang paling penting pastiin tujuan itu emang bener-bener kamu banget. Sejalan sama nilai-nilai yang kamu pegang. Sip, fondasi udah ada. Cetak biru juga udah. Sekarang bagian yang paling menantang. Tetap di jalur. Ini nih proses konstruksi sehari-harinya. Biasanya disinilah perang yang sesungguhnya terjadi, apalagi pas semangat awal mulai kendor. Mau tahu rahasianya? Jangan pernah ngerjain ini sendirian. Punya sistem pendukung atau akuntabilitas itu bisa jadi super power kamu. Ini yang bedain antara mereka yang lanjut terus sama yang akhirnya nyerah di tengah jalan. Caranya macam-macam kok. Bisa cerita ke temen dekat, gabung ke komunitas online yang tujuannya sama, pakai aplikasi habit tracker, atau cari satu orang buat jadi partner akuntabilitas kalian. Intinya, ada pengingat dari luar yang bikin kita tetap komit. Dan jangan lupa buat merayakan kemenangan-kemenangan kecil. Ini bukan lebay loh. Setiap kali kamu berhasil nyelesain satu langkah kecil, kasih apresiasi buat diri sendiri. Ini tuh kayak ngisi bensin buat motivasi kita, biar perjalanannya jadi lebih seru. Satu lagi yang penting, ingat ya, rencana itu bukan kitab suci yang nggak boleh diubah. Peta jalan kita harus fleksibel. Kan hidup juga dinamis, ya? Jadi, rutin deh cek progres kamu misalnya tiap minggu atau tiap bulan. Biar kamu bisa lihat apa yang perlu disesuaikan dan pastiin kamu masih di jalur yang tepat. Oke, bagian terakhir. Ini soal perang di dalam kepala kita sendiri. Pola pikir atau mindset. Ini adalah sistem pemeliharaan jangka panjang yang bakal nentuin kesuksesan kamu.
Nah, ini ada perubahan cara pandang yang penting banget. Coba bedain antara tujuan proses dan tujuan hasil. Kita tuh nggak bisa 100% ngontrol hasilnya kan? Tapi kita 100% bisa ngontrol proses atau usahanya. Jadi, fokus aja ke apa yang bisa kamu lakuin hari ini. Fokus ke prosesnya. Dan lihat deh data ini, menarik banget. Ternyata otak kita itu lebih gampang termotivasi kalau kita bergerak menuju sesuatu yang positif dibanding menghindari sesuatu yang negatif. Jadi daripada bilang, saya mau berhenti makan junk food, coba deh ganti jadi, saya mau lebih banyak makan sayur. Kedengarannya sepele, tapi efeknya beda jauh. Jadi, intinya, kemana sebaiknya energi kita difokuskan? Ya ke sini, ke usaha dan konsistensi kita setiap hari, ke sistem dan kebiasaan yang kita bangun, dan yang gak kalah penting, ke kemampuan kita buat belajar dari setiap rintangan dan tetap fleksibel. Dan mungkin ini nasihat paling penting dari semuanya. Pasti bakal ada hari di mana kamu gagal. Pasti ada rintangan. Anggap itu bukan sebagai tanda kekalahan, tapi sebagai data, sebagai pelajaran. Jadi tetaplah fleksibel, sabar, dan yang paling penting, jangan terlalu keras sama diri sendiri. Oke, peta jalannya udah lengkap. Sekarang, bola ada di tangan kamu. Jangan cuma didengerin ya, langsung praktekin. Pertanyaannya simpel. Apa satu langkah paling pertama yang bakal kamu tulis dan lakuin hari ini juga?